Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video PSSI sibuk klarifikasi, Sintayong hanya diam. Siapakah yang akan menjadi dirtek PSSI? Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Sintayong pilih mode senyap, PSSI gencar klarifikasi ke media. Pemecatan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia memunculkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya hingga saat ini Sintayong belum memberikan pernyataan resmi, berbeda dengan pihak PSSI yang aktif menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut melalui berbagai platform media. Keputusan mengejutkan ini diumumkan pada Senin 6 Januari 2025 oleh PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa dinamika internal tim termasuk di ruang ganti menjadi salah satu alasan utama. Tidak lama berselang pengganti Sintayong, Patrick Kluivert, langsung diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia melalui media sosial resmi. Langkah ini mempertegas bahwa PSSI ingin segera menatap ke depan meskipun gelombang pertanyaan dari publik belum terjawab sepenuhnya. Yang menarik, sikap Sintayong sangat kontras dengan pihak PSSI. Hingga Jumat dalam kurung 10/1, pelatih asal Korea Selatan ini belum memberikan pernyataan apapun baik melalui wawancara media maupun media sosialnya. Ia hanya terlihat berinteraksi dalam lingkaran terbatas seperti mengomentari unggahan asisten pelatih Nova Arianto. Dalam komentarnya, Sintayong menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf karena tidak bisa mendampingi hingga akhir. Sikap diam Sintayong ini membuat publik semakin penasaran. Apakah ia tengah mempersiapkan langkah selanjutnya atau justru ingin menghindari kontroversi? Di sisi lain, PSSI justru mengambil langkah proaktif. Berbagai pernyataan resmi dilontarkan oleh petinggi PSSI, termasuk Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Mereka tampil dalam berbagai wawancara dan siniar menjelaskan alasan pemecatan Sintayong dengan menyebut adanya masalah komunikasi dan dinamika tim. Namun, klarifikasi tersebut justru memancing beragam spekulasi. Beberapa pemain timnas seperti Mark Klok bahkan ikut menyampaikan pandangannya. Dalam wawancara dengan media Belanda, Klok menyebut bahwa komunikasi adalah salah satu kendala besar selama kepemimpinan Sintayong. Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana dan memunculkan perdebatan di kalangan fans Garuda. Sementara itu, para penggemar Timnas Indonesia masih mempertanyakan keputusan ini. Banyak yang menganggap bahwa pencapaian Sintayong seperti membawa Timnas Indonesia sampai melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya cukup untuk mempertahankan posisinya. Di sisi lain ada pula yang mendukung langkah PSSI dengan harapan kehadiran Patrick Kluivert dapat membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah PSSI akhirnya bocorkan Direktur Teknik Timnas Indonesia? Anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya memberikan tanggapan mengenai rumor yang mengaitkan Louis van Gaal sebagai calon Direktur Teknik Timnas Indonesia. Klarifikasi ini sekaligus menepis spekulasi yang telah berkembang di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kan sudah dibantah sama Van Gaal ya, ujar Arya seperti dikutip dari Bola Sport. Pokoknya kami belum tahu, tambahnya sambil tetap membuka kemungkinan sosok lain yang memenuhi kriteria. Arya kemudian menjelaskan lebih rinci tentang sosok yang dicari untuk mengisi posisi penting tersebut. Menurutnya, Direktur Teknik bukan hanya bertugas mengelola Timnas Indonesia, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun filosofi sepak bola nasional. Dirtek itu tidak hanya sekadar membawahi pemain Timnas Indonesia, jelas Arya. Dia harus mampu membangun filosofi sepak bola, dan itu artinya harus keliling Indonesia untuk mencari talenta-talenta baru. Melihat ciri-ciri yang disampaikan ex-co PSSI tersebut, muncul spekulasi bahwa sosok yang akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia lebih cocok mengarah pada Sintayong.
Meskipun baru saja diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala, kontribusi Shin Tae-yong dalam mencari pemain berbakat tidak bisa dianggap remeh. Di bawah arahannya, sejumlah pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho berhasil bersinar. Shin Tae-yong juga dikenal berani memotong generasi untuk membangun tim masa depan. Tak hanya itu, kiprah Shin Tae-yong dalam menemukan pemain keturunan juga patut diapresiasi. Ia bahkan rela terbang ke Eropa untuk bertemu langsung dengan pemain seperti Elkan Bagot, Jens Raffe, dan Rafael Struijk. Keseriusan ini menunjukkan betapa besar komitmen Shin Tae-yong terhadap pengembangan timnas Indonesia. Bahkan beberapa hari sebelum pemecatannya, Shin Tae-yong masih terlihat aktif mengamati pertandingan Bali United melawan Persebaya pada 28 Desember 2024 yang menunjukkan dedikasinya terhadap sepak bola Indonesia. Di sisi lain, nama Louis van Gaal yang sebelumnya dirumorkan sebagai kandidat kuat tampaknya tidak akan mengisi posisi ini. Media Belanda ESPN NL telah membantah keterlibatan Van Gaal dengan PSSI. Namun kemunculannya dalam video singkat berdurasi 15 detik di ESPN NL memberikan isyarat bahwa ia mungkin kembali ke dunia sepak bola meskipun tidak terkait langsung dengan timnas Indonesia. Kini publik sepak bola Indonesia terus bertanya-tanya, apakah benar Shin Tae-yong akan kembali ke timnas Indonesia kali ini sebagai direktur teknik? Ataukah PSSI memiliki kandidat lain yang akan diumumkan? Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah Shin Tae-yong adalah pilihan tepat untuk posisi ini mengingat kiprahnya yang luar biasa selama ini?